Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tegangan geser dalam balok. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Suki, saya, Aska, sama Pelik. Langsung aja kita mulai presentasinya. Nah, tegangan geser pada balok. Tegangan geser pada balok adalah balok yang memiliki lentur murni hanya akan timbul tegangan normal pada penampangnya. Namun, kebanyakan balok selain memikul momen lentur juga memikul gaya geser, sehingga selain tegangan normal akan timbul pula tegangan geser. Pada suatu balok persegi yang memikul gaya geser sebesar Pi akan timbul tegangan geser. Lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini ada hubungan antara geser dan momen lentur. Unsur-unsur sistem gaya ini diperlihatkan dengan sikap yang positif. Lebih lanjut, karena geser dan momen lentur masing-masing dapat berubah dari irisan yang satu ke irisan yang berikutnya. Maka pada permukaan elemen yang sebelah kanan, mereka berturut-turut dapat dinyatakan sebagai V ditambah dV dan M ditambah dm. Ini untuk gambarnya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini yang V, ini yang V sama df, V sama df, yang ini M plus df. Teman-teman gambarnya bisa dilihat ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Gaya-gaya aksial tidak kita masukkan di sini karena soal yang kita tinjau di sini tidak mengandung gaya-gaya ini. Beban terdistribusi Q dalam kurung X yang bekerja pada balok dan elemen ditinjau positif bila bekerja dalam arah ke atas. Ukuran-ukuran beban ini adalah gaya persatuan panjang dalam kurung N per M atau KN per M. Arah positif yang dipilih untuk beban terpakai ini mengakibatkan hubungan diferensial yang positif yang baik yang digunakan dalam tugas yang menyusul bab 10 dan bab 11, tetapi untuk beban yang mengarah ke bawah seperti berat balok itu sendiri WO, maka beban-beban seperti ini dinyatakan dengan tanda negatif, yaitu negatif WO. Lanjut. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman. Ini rumus mencari tegangan geser dalam balok ya. VQ per IB. V adalah gaya geser, Q adalah momen pertama atau statis momen, satuannya milimeter kubik. I adalah momen inersia balok, satuannya meter per. Dan B lebar penampang pada balok, satuannya milimeter. Lanjut. Tegangan geser pada balok. Momen pertama Q dari bagian yang diarsir didapat dengan mengalihkan luas dengan jarak titik beratnya ke suhu netral. Nah, ini ada rumusnya. Q sama dengan B dalam kurung H per 2 min Y1 dalam kurung Y1 ditambah H per 2 dikurang YI per 2. Atau dengan integrasi Q sama dengan YDA sama dengan H per 2 YI Y titik B titik DY sama dengan, sehingga diperoleh V per 21 H2 per 4 dikurangi Y1 pangkat 2. Tegangan geser pada balok. Rumus tersebut mengindikasikan bahwa tegangan geser di balok persegi bervariasi secara kuadratik terhadap jarak Y1 dari sumber netral. Perhatikan bahwa pada tegangan geser menjadi sama dengan 0 pada saat Y1 dengan H2 atau serat terluar balok, sedangkan nilai maksimum tegangan geser yang terjadi pada sumber netral saat Y1 sama dengan 0 besarnya. Rumusnya adalah tegangan maksimal sama dengan P kan, PH 2 per 81 sama dengan 3P dengan 2A.
Login. Tegangan geser pada balok yang lingkaran. Balok dengan penampang lingkaran pecel yang berjari-jari. Apabila pemikul gaya geser, maka akan timbul tegangan geser yang nilai maksimumnya terjadi pada sukunan penampang, dan besarnya adalah tegangan maksimal. Rumusnya ini. Udah kurang berapa sih aku jaga tengah? Sedangkan untuk penampang berbalik lipat ini rumusnya. Gampang guys, master udah gambarnya dibaca. Nah, tegangan maksimum. Tahu bacanya tahu. Misalnya Tahu aku yang buat, Cok. Tahu bacanya. Oh, saya tahu aku bilang. Tegangan maksimal. Iya, tapi Sini lanjut lagi hubungan antara geser dan momen lentur. Pertama-tama kita haruslah menetapkan lebih dahulu interaksi yang terdapat antara momen lentur dan gaya geser. Kemudian barulah kita menuju kepada penetapan ungkapan untuk tegangan geser tersebut dalam balok. Tinjauan suatu elemen sepanjang dx, isolasikanlah dari balok dengan dua irisan berdampingan yang diambil tegak lurus terhadap sumbu balok elemen tersebut. Diperlihatkan sebagai sebuah benda bebas dalam gambar. tadi pagi ada di satu sama orang yang ya, aslinya jadi sih. gambarnya seperti ini ya teman-teman. Balok dalam sebuah elemen yang dipotong oleh dua irisan berdampingan berjarak dx. Tengok dari 4 turun 3. Coba tengok. Naik anjing. Naik. Ya. Apanya naik? Enggak. Gadenya dari 4 turun 3. Pada irisan tersebut, gaya-gaya geser dan momen lentur bekerja pada elemen sebagai yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Udah berapa? Unsur-unsur sistem gaya ini diperlihatkan dengan sikap yang positif. Lebih lanjut, karena geser dan momen lentur masing-masing dapat berubah dari irisan yang satu ke irisan yang berikutnya, maka pada permukaan elemen bentar lagi udah yang sebelah kanan mereka berturut-turut dapat dinyatakan sebagai F tambah DF dan M tambah DM. Gaya-gaya aksial tidak kita masukkan di sini karena soal yang kita tinjau di sini tidak mengandung gaya-gaya ini. Aku jarang main. Kalau kau setiap malam aku tengok kau main. Rumus tegangan geser balok. 400 lagi ini. Rumus tegangan geser untuk balok dapat diperoleh dengan memodifikasi rumus aliran geser. Jadi analog dengan prosedur yang lalu, sebuah elemen dari sebuah balok dapat diisolasikan antara dua irisan yang berdampingan yang diambil tegak lurus terhadap sumbu balok. Kemudian dengan melalui irisan kayal yang lainnya yang melalui elemen ini sejajar dengan sumbu balok, maka kita memperoleh suatu elemen baru sesuai dengan elemen sebuah papan yang kita pergunakan dalam penurunan rumus yang lalu. Pandangan samping dari elemen yang demikian dapat dilihat dalam gambar 6.10, di mana irisan longitudinal kayal dibuat pada jarak Y1 dari sumbu netral. Daerah penampang balok diperlihatkan dalam gambar 6.10. Bila gaya-gaya geser terdapat pada irisan-irisan melalui balok, maka momen lentur yang berbeda terjadi pada irisan A daripada B. Jadi lebih besar gaya dorong atau gaya tarik yang berbeda terjadi pada irisan A daripada B. Jadi lebih besar gaya dorongan atau tarikan yang terbentuk pada suatu sisi sebagian daerah FG AJ daripada yang lain. Dan seperti sebelumnya, gaya longitudinal ini jarak dx adalah ya seperti ini ya gambarnya teman-teman. DF DM I ini luas dari FG AJ. EDA DM per I A F
GHJ. Oh, dan lik Ini jangan sampai semua lik. Sisain buat Cuki. Mak ujungnya rumus ya. Ya kan tuh tadi udah. Nah, udah. Bentar doang mungkin ya. dalam sebuah Satu balok lagi lik, satu lagi. padat gaya yang melewatkan DF dapat terbentuk hanya dalam bidang potongan berbujur yang diambil sejajar dengan sumbu balok. Karena itu, dengan menganggap bahwa tegangan geser T adalah terdistribusi secara merata melalui potongan tersebut dengan lebar T, maka tegangan geser dalam bidang longitudinal tersebut dapat diperoleh dengan membagi DF dengan luas T dx ln Li menghasilkan tegangan geser mendatar R. Untuk suatu elemen kecil tak berhinggap, bagaimanapun tegangan geser yang sama secara numerik bekerja pada bidang-bidang saling tegak lurus sesamanya. Gambar 6b. Jadi ini seperti ini gambarnya ya. Penurunan tegangan geser dalam balok seperti ini gambarnya. Jadi hubungan yang sama memberikan tegangan-tegangan membujur secara serempak. Sedangkan tegangan geser dalam bidang irisan vertikal pada potongan membujur adalah Bisa dibaca ini adalah rumusnya. Persamaan ini dapat disederhanakan karena persamaan. ya lu baca rumus gimana anjing, gua nggak tahu akibat aku bacanya yang mana. Nah, jadi di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah reaksi tumpuan tegangan geser. Yang diketahui itu Q-nya sama dengan 1,5 T per M, P-nya 3,5 T. Jadi ini Q-nya sama dengan Q kali 2 sama dengan 1,35 dikali 2 sama dengan 2,7 T. Q2 Q ini kan, kalau Q1 kan 2, jadi Q-nya dikali 2 sama dengan 2, itu juga dari Q2. Q kan di 8 ini dikali 8, yaitu 1,5 kali 8 sama dengan 10,8. Ini kita pakai yang ini sigma MA. Jadi patokannya di A sama dengan 0 ke RB. Jadi ini jika berlawanan jarum jam itu tandanya negatif. Jika searah jarum jam itu tandanya positif. Nah, jadi di sini kan ada RB, titik fokusnya kan di A, karena kita pakai ini kita cari yang sigma A. Jadi RB kan berlawanan jarum jam, yaitu hasilnya itu negatif. Dikalikan jarak. Nah, jaraknya itu 8 ditambah 1,5 ditambah 1,5 dikali 11. Nah, P ini kan kalau diputar itu searah jarum jam, jadi hasilnya positif. Nah, dikalikan jarak 9,5. Jadi kalau Q2 kan searah jarum jam juga nih kalau diputar. Jadi hasilnya itu positif. Itu juga dengan Q1. Kalau Q1 kan dia berlawanan jarum jam nih, jadi hasilnya itu negatif sama dengan 0. Nah, jadi min 11 RB ditambah 3,5 dikali 9,5 ditambah 10,8 dikali 4 dikurang 2,7 dikali 1 sama dengan 0. Jadi hasil ini semua ini hasilnya itu 6,705 T. Nah, kita cari yang RA nya, yaitu ini tadi kan sigma MA, ini sigma MB, jadi patokannya itu di B sama dengan 0 ke RA. Nah, jadi kalau dari RA ini kan searah jarum jam ya, searah jarum jam, hasilnya itu positif. Nah, Q1 berlawanan jarum jam, makanya hasilnya itu negatif. Dikalikan jarak. Q2 kan berlawanan jarum jam, jadi hasilnya negatif. P itu kan berlawanan jarum jam juga, jadi negatif juga sama dengan 0. Jadi 11 RA dikurang
2,7 dikali 12 kurang 10,8 dikali 7 kurang 3,5 dikali 1,5 sama dengan 0. Jadi ini jika dihasilkan maka akan hasilnya ada di 295. Jadi di sini dari semua ini hasilnya itu ada yang kurang ini belum kita tulis. Jadi kontrol sigma V itu sama dengan 0. Jadi ini hasil RA ditambah RB dikurang Q1 yang tadi diketahui kan ditanya dengan geser, dikurang Q1 dikurang P sama dengan 0. Nah, hasil dari 10,295 T ini ditambah sama yang ini. Nah, ditambah sama yang 6,705 dikurang 2,7 hasil dari ini 2,7 dikurang 10,8 dikurang 3,5. Nah, dikurang dari ini ya hasil P. TP kan hasil P kan sama dengan 3,5. Jadi hasilnya 0. Nah, jika hasilnya 0 itu tandanya udah oke. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditanya ke kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.